Alhamdulillah, sesungguhnya segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahmaduhu, pada Allah kita semuanya memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan kepada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan kepada Allah pula kita semuanya memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan kepada Allah pula kita semuanya senantiasa untuk bertawud atau berlindung min syururi anfusina, kita berlindung dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan amalina, dari amal perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang, baik dia laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, Allah kehendaki mendapatkan hidayah atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa man yudlil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia sesat, bahkan bisa jadi murtad dari Islam ini, fala hadiyalah, maka tidak ada hidayah atau petunjuk yang mampu kita berikan kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak saya ibadahi illa melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah, dia adalah seorang hamba Allah, yaitu abduhu seperti kita, wa rasul, dan adalah seorang rasul Allah yang membawa risalah Islam kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang telah Islam dan mengaku beriman, ittaqullah, taatlah kalian hanya kepada Allah, haqqa, yaitu dengan sebenar-benarnya atau dengan cara yang benar, tuqatihi, dalam bertakwa kita kepada Allah. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan Islam dan beramal dengan amalan Islam saja, tanpa dicampur dengan amalan agama yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, bertakwalah kalian hanya kepada Allah. Wa qulu qawlan sadidan, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memberikan kepada kalian yaitu perbaikan terhadap amal perbuatan kalian, dari yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi semakin sempurna dan istiqomah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan yaitu maghfirah atau ampunan pada kalian terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa baik dia itu laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, baik dia masih muda, dewasa atau tua sekalipun, mau mentaati Allah dan Rasulnya semampunya, faqad faza fawzan 'aziman, maka sungguh beruntunglah dia mendapatkan keberuntungan yang besar, yang tidak lain adalah ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fisilmi, ke dalam ajaran Islam ini, kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian tiba atau mengikuti khutuwat syaitan, yaitu langkah-langkahnya setan. Innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, yaitu musuh yang nyata. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillah, salawat kepada nabi kami yaitu Muhammad dan kepada para keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan kepada siapapun yang mau ittiba atau mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya, illa yaumiddin, sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kita ini, dan semoga niat yang kita niatkan tadi sebelum berangkat ke sini yaitu nopo mencari ilmu supaya dapat nopo pahala haji. Jadi jangan dibelokkan niatnya nih, haji supaya ketemu temannya, supaya bisa untung jajan dan sebagainya. Itu adalah efek depan, efek depan. Tapi yang utama adalah niat kita ini dalam mengajarkan dan menuntut ilmu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dalam pembahasan kita mengenai Baitul Maqdis atau yang dikenal dengan Masjid
Aqsa atau di dalam riwayat Muslim dikatakan Masjid Nabawi Ilya. Nah, pentingnya kita mengenal Baitul Maqdis itu sangat penting sekali ya, karena Baitul Maqdis ini merupakan masjid kedua tertua di dunia, yaitu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun setelah Masjidil Haram, yaitu setelah Ka'bah diwujudkan oleh Allah. Masjid Al-Aqsa ini adalah yang kedua. Dan masjid ini merupakan salah satu dari berapa? 3 masjid yang Allah bangun. Allah membangun 3 masjid untuk beribadah kepadanya. Yang satu ada di langit yang bernama apa? Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur. Kenapa Baitul Ma'mur ini? Sekali lagi mengingat Baitul rumah. Maksudnya Baitul Ma'mur itu bukan istilah Jawa Baitul Ma'mur ini mengarah kepada emak siapa atau Mur itu nama orang tidak seperti itu, bukan rumahnya makmur bukan. Kalau dalam contohnya di wilayah kita ini misal warung jasa mak jagut macam itu bukan itu, tapi makmur adalah tempatnya penuh kemakmuran. Artinya apa? Makmur itu penuh lengkap. Nyatanya apa? Setiap hari di langit sana ada 70.000 malaikat yang beribadah di sana, terus berganti dan sangat besar gitu. Dan yang kedua adalah dibangun oleh Allah di muka bumi dan merupakan yang pertama, yang paling awal di muka bumi, yang merupakan turunan dari Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur, yaitu Baitul Al-Haram. Nama lainnya apa? Kemarin Baitul Al-Haram atau Ka'bah itu selain Masjidil Haram di surat Al-Hajj ayat ke 31, 32 dan ayat 39 bahwa Baitul Atiq, Baitul Atiq, jangan lupa nih, Baitul Atiq itu adalah ya Ka'bah itu sendiri atau rumah tua, Baitul Atiq. Letaknya di mana? Di Makkah. Tapi tatkala awal dulu Allah menitik tempat itu dinamakan apa? Di dalam surat Ali Imran ayat 96 di Bakkah. Di mana? Bakkah. Kemarin dapat buku lupa. Bakkah atau Baitul seperti itu. Yang ketiga adalah Baitul Maqdis, semuanya masjid. Nah, maka ini perlu kita ketahui satu paket mengenal masjid-masjid ini. Yang satunya ada di langit, Baitul Ma'mur, sebagaimana di surat At-Tur ayat ke-4 Allah berfirman wa Baitul Ma'mur, dan demi Baitul atau rumah Ma'mur yang penuh kemakmuran atau Ka'bah yang di atas langit. Sedangkan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mal Baitul Ma'mur, tahukah kamu apa itu Baitul Ma'mur? Rasulullah menjawab pada mereka bahwasanya apa? Fa'innahu masjidun, yaitu masjid fisam di atas langit, di hiyaril Ka'bah, yang posisinya tepat di atas Ka'bah. Dalam riwayat yang lain dalam tafsir At-Tabarani dikatakan tahtahul Ka'bah, di bawahnya Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah. Rasulullah menegaskan lau khara, seandainya dia itu jatuh la khara alaiha, maka akan menimpanya. Maka itu satu bukti bagi kita, satu masjid terletak di atas langit. Tapi jangan rahimahullah, di dalam kita mengenal 3 masjid itu, yang satunya Baitul Maqdis, itu ada keutamaan lain yang Rasul katakan, kalau kalian ingin melakukan satu perjalanan dengan susah payah atau dengan mengeluarkan tenaga, biaya dan waktu, maka datangilah 3 tempat. Atau tidak layak disebut seorang musafir atau safar kalau dia tidak mendatangi 3 tempat ini, yaitu Masjidil Hadza, masjidku ini, kemudian Masjidil Haram, yang ketiga yaitu Masjid Ilya atau Masjid Al-Aqsa. Ternyata di Masjid Al-Aqsa itu ada keutamaan. Di dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi, apabila kamu ada di sana dan kamu mendengar adzan atau waktu sholat masuk, maka sholat kamu di sana, karena di sana ada keutamaan. Keutamaannya apa? Ini yang akan kita pelajari, dan kita berharap semoga masing-masing dari kita bisa ziarah ke sana, ke Masjid Al-Aqsa. Pasang niat, Pak, Bu, pasang niat, ya Allah, saya berniat untuk bisa ziarah dan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Ilya atau Masjid Al-Aqsa. Beda apa? Beda apa? Niat saat dari sekarang. Karena apa? Kita akan dibalas niat kita.
Niat kita itu akan dibalas oleh Allah kalau kita berniat sesuatu yang baik tapi tidak jadi dilakukannya, dapat pahala berapa? Satu. Lumayan loh. Nah ini niat, pokoknya niat itu amalan, jangan dianggap niat itu pelengkap atau syarat, bukan. Niat adalah ibadah juga, ibadah niat. Dan lalu kalau kita bisa mengerjakannya maka akan dibalas minimal 10, ada yang 700 kali, bahkan diberi hisab tanpa hisab, tanpa hitungan, tergantung Allah. Maka perbanyak niat kita, niat yang baik, niat saja. Kalau niat buruk saja kalau tidak dilaksanakan, tidak dicatat keburukan, baru sekali dilakukan akan dicatat hanya satu keburukan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pahala, kemarin ada kuis tidak kemarin terakhir? Tidak ada ya? Nah, ada kuisnya di sini nanti. Belum. Oh belum. Sebelum kita masuk dalam pembahasan berapa pahala, kita harus mengacu kepada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan mengenai keutamaan masjid yang lain. 3 masjid yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama Baitul Maqmur di surat At-Tur ayat yang keempat, sedangkan Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa itu ada di surat Al-Isra ayat yang pertama. Tadi di ayat yang keempat tadi Baitul Maqmur, dan yang di surat Al-Isra itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, maka disitulah 3 nama masjid itu diabadikan. Tapi ada satu masjid yang namanya tidak diabadikan oleh Allah secara jelas dalam Al-Quran, tapi masjid itu ada sekarang dan memiliki keutamaan. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan satu masjid ini, yaitu di hadis 2470. Cerita ini datang dari sahabat Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, sholatun fi masjidi hadza. Kalian kalau sholat di masjidku ini masjidnya Rasulullah saat itu, pas hadis ini muncul. Kalau kita sekarang ya Masjid Nabawi yang seluas itu. Khairun, lebih baik min dari alfi sholatin. Berapa? 1000 sholat. Fi ghairihi min al masajid, daripada masjid yang lain. Jadi ada masjid di mana saja bagus, mungkin masjidnya yang bangun presiden apa itu, kalau sholat di sana ya pahalanya ya dinilai 1 di dalam masjid itu, bukan pahala sholatnya. Kalau sholatnya derajatnya beda-beda. Dan kalau sholat di masjid itu dia analogikan hanya mendapatkan 1 pahala kebaikan dalam masjid itu. Tapi kalau sholat di masjid Nabi sekali saja sama-sama menggunakan waktu yang sama, misal 10 menit, itu nilainya berapa? Kebaikannya 1000 kali. Kenapa? Sholat di masjid Nabi itu 1000 kali. Kenapa dikasih keutamaan seperti itu? Padahal ada disebut dalam Al-Quran, ada yang tahu. Bukan kuis ini, ada hadiahnya bagi yang tahu. Jawabannya adalah untuk menghargai Rasulullah SAW. Dia adalah seorang Rasul, Sayyidul Mursalin. Sayyid kita adalah pemimpin para Rasul, dan dia adalah khatamun nabiyyin, untuk para nabi. Dan di situ nanti ada keutamaan-keutamaan yang lain, diantaranya ya ini Rasulullah diberikan oleh Allah, barang siapa yang mau sholat ziarah ke sana, maka nilai sholatnya itu lipat 1000 kali daripada masjid yang lain. Illal masjidal haram, kecuali masjid al-haram. Jadi Nabi mengatakan ada yang lebih hebat lagi dari sholat di tempat ini, yaitu di masjid al-haram. Pertama kita dapati hadis ini di tempat Rasulullah di masjid sana berapa? 1000 sholat. Ini hadis ini di 2470. Muslim ini tadi menjelaskan hanya 1 petikan kalimat beliau untuk masjid beliau saja. Ada pengecualiannya Masjid Al-Haram. Cuma Masjid Al-Haram ini disebutkan berapa di sini? Kira-kira ada yang tahu berapa sholat di Masjid Al-Haram? 100.000. Ada yang 1 juta? Ada. 1 miliar mas. Nah, ini habisnya mana dulu? 174 tahun. Lama sekali itu. Umur hidup kita itu mungkin kalau mengumpulkan kebaikan sholat di sana tidak nutup, mungkin di atas 100 tahun, lebih 200 tahun gitu.
Dalam riwayat Imam Ibnu Majah lebih lengkap lagi dikatakan oleh beliau dari hadis 1396 dari sahabat yang lain dari Abu Hurairah, yang ini dari sahabat Jabir, Jabirin dari sahabat Jabir bin Abdillah. Dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, "Salatun fi masjidi." Salat di masjidku ini afdol, keutamanya atau fadilahnya itu adalah min alfi sholatin, 1000 kali fi ma siwahu, dari sholat di masjid lain, ila masjidil haram, kecuali di masjid al-haram. Jadi Nabi mengulangi lagi dengan kata yang tadi, khairun min alfi sholatin, ini afdol. Jadi kebaikannya itu lebih afdol, lebih 1000 kali. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa sholatun, sedangkan sholat fil masjidil haram, di masjid al-haram atau masjid tertua di dunia, pusatnya peribadahan manusia, itu adalah afdol, lebih baik atau lebih utama atau fadilahnya itu min mi'ati, ya ini alfi sholatin, berapa? 100.000 kali. Bayangkan 100.000 kali fima siwa, dari tempat sholat yang senang. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi para peziarah ini, biasanya memanfaatkan waktu ini, dan dia sangat disayangkan pada orang di Mekah sana dan mau sholat di Masjidil Haram ini. Dan ini pun dalam prakteknya ini jangan sampai keliru ini. Yang paling afdol di dalam mengambil fadilah sholat di Masjid Nabi maupun Masjid Al-Haram itu adalah tidak dengan sholat 5 waktu terus di sana, subuh di sana, asar di sana, maghrib di sana, isya di sana, subuh di sana, tidak gitu. Yang paling afdol adalah jangan kosong di sana. Karena kan orang yang datang ke sana adalah dia seorang musafir, dikatakan oleh Nabi, tidak disebut musafir kalau belum ke masjidnya. Jadi panjenengan di sana entah urusan apa saja, baik ibadah haji, umroh dan sebagainya, terjadi sholat di sana adalah seharusnya musafir. Musafir itu mendapatkan keringanan oleh Allah rukhsah. Jangan Rasulullah mengatakan Allah itu sangat senang kalau andanya mengambil rukhsah, yang lalu kita pelajari dalam rakaat sholat kemarin. Maka kalau orang sholat di sana, ya kalau bisa duhur asarnya sekali saja, entah di duhur atau di asar. Terus maghrib dan isyanya satu waktu, di mana atau di maghrib atau di isya. Terus selama ada di sana, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjid Al-Haram. Sehingga dia dapat keutamaan 100.000 dan 1000 kali itu tadi, dapat keutamaan pahala Rasulullah tadi mengikuti sunnahnya yang kosor tadi, dan juga mendapatkan pahala tambahan mengambil rukhsah Allah tadi, mengikuti perintah Allah. Tidak dosa kamu meringkas, mengkosor, dapat rukhsah juga. Jadi semuanya tertunaikan. Bukan saudara mumpung budal rombongan, mumpung ini sholatnya ya itu ke sana nanti. Ya walaupun itu boleh tapi tidak sesuai sunnah nanti. Kecuali orang yang mungkin di sana, kalau mungkin di sana ya 5 waktu. Kita seorang musafir statusnya. Ini kemarin tidak jadi kusah ini. Berapa pahala sholat di Masjid Al-Aqsa? Belum gitu. Hanya di WA saja kemarin gitu. Nah, pertanyaannya, di dua hadis tadi dari Imam Ibnu Majah dan Muslim tadi itu disebutkan 2 fadilah masjid. Satu Masjid Al-Haram 100.000, di Masjid Nabawi, Masjid Nabi berapa sih? 1.000. Pertanyaannya berhadiah kuis begini. Berapa pahala sholat di Masjid Al-Aqsa? Boleh angkat tangan. Bapak-bapak ada yang angkat tangan? Atau ibu-ibu? Kelihatan pucat nih berarti tidak ngerti. Terus ini ada yang ibu? Sampai itu sampai 5. Angkat tangan, jangan jawab dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada kecuali master ini. 100.000. Oh 100.000. Oke. Nah, saya tampung dulu gitu. Benar tidaknya kita lihat hadisnya. Ini, no? Sampai Jawanya nggak tahu. 100.000 Mas Diri. Iya. Oh. Sekarang kita coba lihat dalam hadis. Memang dalam sebuah hadis itu ada 2 riwayat yang mengenangkan pahala di situ. Hanya saja ada satu hadis di antara 2 hadis itu tadi yang secara spesifik, secara khusus menyebutkan jelas berapa pahalanya. Dan ini tidak tahu sudah sering dibahas atau belum. Mari kita pelajari di sini.
Dalam 3 riwayat, yaitu riwayat hadis Ibrahim bin Tahman dan juga At-Tabarani dan juga Al-Hakim di bawahnya ini, Rasulullah pernah bersabda yang diceritakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, kita akan menceritakan satu hadis saja di dulu, yang lainnya nanti dalam pembahasan selanjutnya. Tadzakkarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami biasanya saling jagongan dari para sahabat itu tentang sesuatu hal. Padahal saat itu kami berada di sebelah Rasulullah. Mereka berkata, ayyuhuma afdalu amasjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Baitul Maqdis. Fadilah ini gede-gede bahasa kita. Ini jagongannya para sahabat gitu. Dia akhirnya tahu ini Quran ini Masjid Al-Aqsa disebut. Meskipun Masjid Nabawi disebut kan Nabi di sini ini dia afdal seperti itu. Mereka utur-utur dan afdal di sholat di Masjid Nabawi sampai Masjid Al-Aqsa seperti itu. Mereka mengatakan di Baitul Maqdis, di rumah yang disucikan atau Baitul Muqaddas di sana. Nah, padahal Rasulullah ada di situ. Oleh mereka berdiskusi cukup alat yang satu, Masjid Al-Aqsa, Qurannya ini benda ini beri Nabi ya seperti itu. Nah, Rasulullah tahu, kemudian Rasulullah menengahi, dijawab. Perhatikan jawaban Rasulullah. Faqala atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sholatun fi masjidi, sholat di masjidku ini afdalu, fadilahnya itu keutamanya adalah arba'i sholawatin fi. Kalau kamu sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu keutamanya 4 kali sholat di sana. Masjid Nabi berapa keutamanya? Khairun min alfi sholatin, 1000 kali. Nah, di Masjid Al-Aqsa kalau dibandingkan dengan masjidku ini perbandingan gabel ini. Coba, kamu sholat di sini sama saja kamu sholat di sana 4 kali, keutamaannya. Berarti 1 banding 4. Berarti sholat di Masjid Nabi 1000, sholat di sana berapa? 4000. Di sini sekali, tapi senilai kalau dengan kamu 4 kali sholat di sana. 250. Jadi kamu sholat di sana sekali 250, 2 kali sholat 500, 2 kali sholat 750, 4 kali sholat 1000, ya korban ini bisa seperti itu. Tidak pakai kalkulator, tidak pakai kalkulator, seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan kamu sholat di sini sekali itu keutamanya sama dengan kamu sholat 4 kali di sana. Berarti di sana berapa? 250. Seperti itu perbandingannya. Perbandingannya ada 2. Senilai dengan 4 kali sholat. Kalau dinilai berapa kebaikannya ya tadi turunannya. Rasulullah mengatakan di Muslim 2470 tadi, khairun min alfi sholatin, 1000 kali dari tempat yang lain. Maka kalau di Masjid Al-Aqsa adalah 4 kali itu, jadi kita tinggal menurunkan tadi sebenarnya berapa? 250. Salah. Saya coba lagi. Jadi pilihan tambahan. Paham di sini ya. Maka dari itu kalau mau sholat di sana ada keutamaan. Yang pertama adalah lebih baik 250 kali dari masjid yang lain. Ini luar biasa daripada 1. Tapi ada keutamaan yang lain yang lebih menggiurkan setelahnya ya teman-teman. Karena Rasulullah mengatakan di Masjid Al-Aqsa itu, Baitul Maqdis itu wala ni'mal musalla, dia itu adalah tempat sholat yang baik. Karena apa? Sudah itu yang Allah yang bangun, yang nitik, kemudian di situ disebut dalam Al-Quran. Maka tempat sholat yang paling baik di muka bumi ini ya ada 4 tempat. 3 masjid, yang 1 di langit, yang 2 di bumi tadi siapa? Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa, ditambah 1 masjid lagi siapa? Masjid Nabawi, seperti itu. Kita tidak bisa sholat di Baitul Ma'mur, tidak bisa.
sana hanya untuk penduduk langit. Maka dari itu di sana itu adalah merupakan salah satu dari tempat sholat yang maka Rasul mengatakan kalau waktunya azan atau sholat sudah masuk, sholatlah kamu di sana karena di sana ada keutamaan. Keutamaan itu merupakan salah satu dari 3 masjid di muka bumi yang memiliki keutamaan sebagai tempat sholat yang ini hadis yang paling jelas menjelaskan bahwasanya pahala atau keutamaan sholat di Baitul Maqdis itu berapa? 200. Semoga ini jadikan kuis di luar berarti yang mau umroh atau berarti yang umroh plus ke mana? Baitul Maqdis. Kalau dirupiah kan mereka 45 juta, 50 juta kalau umroh plus Baitul Maqdis mungkin. Kalau umroh ke Masjidil Haram itu paling di sekitaran sampai 30 mungkin. Kalau tambah Aqsa sekitaran 45 sampai 50 juta. Kalau gratis dapat kuis seperti ini, semoga. Kita lanjut. Keutamaan lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Masjid Al-Aqsa itu, dia ini memiliki fadilah yang sangat besar selain pahala. Ada fadilah yang sangat besar yang ini juga perlu kita kejar. Bila kita sholat di Masjid Al-Aqsa, bukan ziarah kita datang foto-foto lihat itu wah bagus, bukan. Sholat dulu, karena kalau masjid Rasulullah kala Isra Mi'raj itu kan begitu datang ke Masjid Al-Aqsa kan tidak segera dengan Jibril naik ke langit, sholat dulu di situ. Kalau Rasulullah tahu ini ada keutamaannya, bayangkan loh mau naik ke langit begitu turun di Masjid Al-Aqsa, itu apa yang dilakukan? Dia sholat di situ dulu, karena ada keutamaannya. Kita cuma masjid kedua tertua di muka bumi. Dalam sebuah riwayat di dalam ini ada 2 hadis ini. Kita tampilkan yang pertama dulu An-Nasa'i nomor 686. Babnya oleh Imam An-Nasa'i dinamakan keutamaan Masjid Al-Aqsa dan sholat di dalam. Datang dari sahabat An Abdillah ibni Amr, sahabat Abdullah bin Amr, dia menceritakan. Ini dari Rasulullah SAW. Anna Sulaiman nadau. Tadi dia di HP yang saya kirim flyer itu. Ada tulisannya begini. Sulaiman bin Daud itu dulu bangun apa? Masjid Al-Aqsa itu di sini. Sesungguhnya atau bahwasanya hamba Allah yang bernama Sulaiman itu adalah anaknya Daud alaihissalam. Itu lama tatkala Bana membangun Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis tempat yang disucikan. Dan ini yang dikatakan oleh orang-orang Orientalis, orang Barat atau orang Yahudi itu kuil Solomon, pernah dengar istilahnya? Kuil Solomon, kuil itu bangunan ya dari batu ditumpuk, artinya ini membuat teritori satu bangunan. Dan yang bangun itu yang namanya biasanya dinisbatkan pada yang bangun, Nabi Sulaiman, menurut bahasa mereka Ibrani dan sebagainya itu Solomon. Mana nih? Solomon. Solomon itu bukan orang lain, tapi siapa? Iya, Daud karena Sulaiman. Sulaiman adalah raja di raja terhebat di muka bumi. Ini siapa? Nabi Sulaiman. Tatkala beliau membangun Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu 40 tahun setelah Masjid Al-Haram di titik itu, Allah menitik lagi agak jauh dari Makkah yang sekarang Makkah itu di Palestina saat ini itu berapa negara itu sekitar 4 atau 5 negara dari Arab Saudi itu Allah telah membangun pertama kali dan berlarut-larut lewat waktu itu para nabi banyak diutus di situ sehingga bangunan itu pun akan berubah sesuai dengan waktunya. Maka tatkala Nabi Sulaiman di situ mengetahui yang adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah untuk beribadah, maka dia bangun. Jadi yang disuruh bangun masjid itu tidak manusia saja. Man bana masjidan lillah dalam hadis Bukhari Muslim itu. Banallahu lahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan satu rumah di surga atau mislahu semisal yang dia bangun di dunia. Jadi hadis itu tidak berlaku untuk jamaah atau umat saja, tapi nabinya juga. Maka Nabi Sulaiman itu juga bangun masjid. Jadi kita baru tahu bangun masjid itu ya amalan, tapi ya untuk semua, termasuk para rasul bangun masjid. Karena Nabi juga bangun masjid, Masjid Kuba beliau yang bangun.
Masjid Nabawi apalagi kan gitu, belum masjid-masjid yang lain itu yang bangun juga Rasulullah. Beliau bangun masjid. Kita kalau tahu para Rasul bangun masjid, ya kita harus semangat bangun masjid. Kalau membangun Baitul Maqdis, itu para nabi, secara khusus Sulaiman ini berdoa kepada Allah. Jadi para nabi itu diantara amalannya adalah tatkala selesai melakukan amal soleh. Misal dalam konteks yang kita bahas ini, Sulaiman alaihissalam ini membangun Baitul Maqdis. Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim itu dia malah bangun apa? Bangun Ka'bah. Bayangkan gitu. Nabi Ibrahim malah bangun Ka'bah di surat Al-Baqarah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah tatkala Ibrahim itu apa? Menaikkan atau meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail. Itu ada makom Ibrahim. Maka setelah selesai bangun itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Berdoa. Rabbana wa Tuhan kami, taqabbal minna. Taqabbal, terimalah minna dari kami. Kami tak beramal soleh bangun Baitullah, Ka'bah ini bangun kembali. Sudah ada jasanya pula lengkap gitu. Nah, terimalah amal kami. Kemudian sampai akhir, Rabbana wa Tuhan kami, waj'alna jadilah kami muslimaini laka, dua orang yang muslim kepada Engkau, berserah diri pada Engkau. Di Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Ismail agamanya Islam. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina, dan anak keturunanku ummatan, sebagai umat muslim yang muslim berserah diri matalaka pada Engkau. Wa arina manasikan, dan ajarkanlah kepada kami manasik tata cara beribadah. Waktu beralina, dan terima tobat kami, innaka sesungguhnya Kau angkat tawab, penerima tobat, Burrahim, yaitu yang maha penyayang. Doa. Jadi Nabi Sulaiman itu juga sama. Tatkala selesai membangun Baitul Maqdis, beliau berdoa. Tapi kalau kita kembali kepada sekilas saja doa siapa Nabi Ibrahim tadi, itu juga berumur kepada kejadian saat ini. Yang dinamakan Bani Israil itu siapa? Ada yang tahu? Bukan kuis ini, Bani Israil. Bani itu adalah anak keturunan Israil, itu manusia yang bernama Israil. Israil itu adalah nama lain dari Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub kan punya anak banyak. Salah satunya siapa? Dari jalur yang lain, dari istri yang lain adalah Nabi Yusuf yang jadi raja di Mesir. Ternyata salah satu keturunan Nabi Yakub itu kan anak keturunannya Ibrahim. Ada Ishak dan sebagainya, punya keturunan Yakub dan tadinya. Dari anaknya Yakub ini sebagai jadi nabi, salah satu keturunannya adalah Israel. Nah, maka itu ada istilah Bani Israil, anaknya atau keturunannya siapa? Yakub. Sehingga lahan dakwah mereka ini ya seputar Bani Israil saja, tidak boleh keluar itu. Teritorinya ya sebagian di Mesir, sebagian di Palestina, di Syam kalau saat dulu. Nah, maka tatkala tapi akhirnya keturunan dari Nabi Yakub itu dari Israel itu kan akhirnya jadi Bani Israil kan. Bani Israil itu kan dan saya bantang kan akhirnya dia dihijrah ke wilayah atau dibawa oleh Raja Mesir ke wilayah Mesir yang jadi bawahnya Fir'aun untuk pulih bangunannya itu. Maka mereka tertindas, setelah tertindas Allah mengutus Nabi Musa sehingga mereka bisa dibebaskan kembali ke Baitul Maqdis sana di Palestina. Kemudian mereka di sana diturunkan oleh Allah para nabi setelah itu. Jadi para nabi itu banyak di Baitul Maqdis. Nah, maka setelah itu orang-orang dari Bani Israil itu mulai berdato kepada Nabi Musa. Mereka sudah melihat bahwa kejadian yang luar biasa atau mukjizat yang diterima Musa, masih menyembah patung, sapi dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang bahkan mereka membunuh para nabi. Maka pada itu keturunannya Israel dari Nabi Yakub ada umat yang seperti itu kan. Pada Nabi Ibrahim dulu, ujungnya ini bahan-bahannya tadi Nabi Ibrahim dengan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna, terimalah kami apa yang dari kami. Kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, wa min, dan min itu sebagian, dzurriyyatina anak keturunan kami. Apa? Muslim. Jadi di dalam doa Nabi Ibrahim itu tersirat satu doa yang mungkin kalau kita pikir kenapa Nabi Ibrahim kok mengatakan wa min dzurriyyatina. Kalau tidak
wa dzurriyyatina. Sebagaimana doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Bukan wa min dzurriyyatina. Nah, tapi di Nabi Ibrahim justru doa wa min dzurriyyatina, dan sebagian dari anak keturunannya. Karena ya tidak tahu itu takdir Allah membuat lisan Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, sehingga sebagian dari anak keturunannya Ibrahim itu ada yang Islam, ada yang sebagian tidak Islam. Dan itu salah satu doa mustajab yang diucapkan oleh para nabi, salah satu Nabi Ibrahim. Jadi semua nabi dan rasul itu punya doa mustajab. Nabi Nuh sudah dipakai, wah ya Allah ini lah wong hak menggani panggah urip itu tidak ada yang nyembah kau kafir kabeh anak keturunannya, maka musnahkan mereka. Doa satu jagatnya beliau dipakai. Jadi Nabi itu punya satu doa yang sangat mustajab, tanpa apa-apa langsung dikabulkan oleh Allah. Semua Nabi dipakai doa itu di muka bumi, termasuk Nabi Nuh. Itu hebat Nabi Nuh, pengen semua orang kafir itu habis terus nanti dikabulkan para Nabi. Kemudian Nabi banyak, termasuk Nabi Ibrahim itu tadi, Nabi-Nabi yang lainnya, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu doanya disimpan. Wes soal-soal tentunya dikamplangi, dijotohi, dibaca dan sebagainya. Doa yang Nabi Muhammad disimpan akan dipakai di akhirat nanti. Kenapa? Doa pakai nanti saja. Allah angkatlah umat kalian dari siksaanmu. Dan ini coba lihat Nabi pakai di dunia tidak dapat apa-apa. Nabi ini ya Masya Allah, beliau ini mikirnya sampai segitu. Ya lulah terus selamat nang dunia, beliau selamatnya pakai ya syafaat ini. Nah doanya Nabi Sulaiman dipakai di sini. Doa mustajab Nabi Sulaiman dipakai di sini. Tatkala setelah beramal soleh, termasuk doa Nabi Ibrahim tadi, wa min dzurriyyatina. Tapi doa yang dikhususkan pada kita semuanya di dalam Al-Quran itu tadi, Rob di surat Ali Imran, Rabbana hab lana, ya Allah anugerahkan kami azwajinya dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan. Jadi kalau untuk juta manusia biasa ini doanya bukan sebagian, kita minta semuanya kan begitu. Karena apa? Kita ini bukan nabi, memungkinkan apa yang kita minta ini ya tidak sesuai, tidak cocok dengan kita. Maka kalau kita mintalah yang paling pol sekalian. Sebenarnya nanti kalau biasa sedikit kan dapat, banyak kan ngatain gitu. Kan ngatain. Maka doanya tadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami semuanya apa? Qurrata a'yun, menjadi apa? Penyusul hati. Walaupun kenyataannya banyak dari sebagian orang-orang itu punya anak, ada yang salah satu atau salah dua di antaranya malah berbeda. Padahal doanya minta penuh. Nah kalau itu juga perlu Allah semuanya baik. Perbedaannya di sini. Ya, dan kita ceritanya cukup lama. Saya lanjutkan sedikit di doa ini nanti supaya kita bisa cukup. Doa satu jagatnya Nabi Sulaiman dipakai di sini. Apa yang dia doa minta kepada Allah? Rasulullah mengatakan, saudaraku itu se'alallah, memiliki soal permintaan kepada Allah Azza wa Jalla khilalan salasat, terhadap apa? 3 hal. Jadi Nabi Sulaiman ini mengucapkan, memakai doa satu jagatnya untuk 3 hal. Yang pertama, Rasul katakan dulu, saudaraku Nabi Sulaiman itu, yang pertama doanya sa'alallahu azza wa jalla hukman, hukum, atau supaya bisa jadi hakim, yusadifu hukmahu, yang sesuai dengan apa? Hukumnya Allah. Jadi hakim yang adil itu menghakimi dengan syariat Allah, bukan atas pesanan yang di atas itu. Di soal bikin besok hakimi langsung penjara 5 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Padahal pasalnya ada yang cocok, nah seperti itu. Tapi kalau siapa? Sulaiman tidak, di surat Saba dan sebagainya dan yang lain-lain itu si Nabi Sulaiman tatkala dimintai oleh orang-orang itu untuk menghukumi perkara kambing, di ayat itu ada, itu dihukumi dengan cara yang benar. Bahkan dalam suatu ketika menghukumi seorang ibu, seorang ibu yang dia di anaknya itu diakui oleh orang lain, dipek orang lain. Jadi orang lain ini perempuan mengaku anaknya si perempuan yang satunya. Jadi
ibu aslinya ini mengadu, tolong dihakimi kami, padahal itu anak saya, anak kandung saya. Ini yang bawa anak ini tadi, yang ngaku-ngaku ini malah enggak, ini anak saya juga saya bawa. Nah, salah satu ujian yang paling mudah untuk membuktikan gampang. Ya sudah, kalau semua pada ngaku gini, tidak ada yang mau ngaku sudah anak itu sini, tak boleh, tak boleh sigar itu. Kayaknya bingung, bahwa ini anak tak boleh. Ini sing bunga setunggal lagi. Itu anak saya bawa sana dapat pokoknya jangan dipilih. Nah itu nanti kita ibu kita yang ngasih kayak gitu. Benar yang seperti itu salah satunya. Tapi hukum yang lain ada di Al-Quran, ada di hakimnya. Kemudian apa yang terjadi? Fa'udhiyahu, Allah memberi kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman diberi ilmu oleh Allah sebagai hakim yang adil. Maka dia punya majelis, setiap harinya itu orang mengadu terus. Jadi beliau jadi hakim. Kemudian wassalamualaikum azza wa jalla, dan beliau menanyakan atau meminta yang selanjutnya adalah mulkan, mulk kerajaan, la yang bagi li ahadin, yang tidak diberikan atau pantas diterima kepada seorang pun min ba'dihi setelah itu. Jadi Nabi Sulaiman memberi Allah, bila kerajaan kepadaku yang sangat besar luas dan tidak ada orang lain lagi yang boleh memilikinya. Terus doanya ini. Ini namanya juga satu jagat, Sulaiman ini jadi rojo sing top, markotok nonton gitu bahasa kita. Apa? Oleh Allah. Itu satu jagat jadi kasih, ini seperti itu. Ini jadi raja di raja. Pasukannya berapa? 3 golongan, manusia, hewan sama bangsa jin. Ifrit saja berer-berer atau ifrit. Padahal ifrit ini kurang ajar. Nabi aja mau dicelakai, ada 2 hadis, tapi sudah mepet waktunya, insya diketahui. Hadisnya ini luar biasa. Ada satu hadis yang terluput sering diceritakan terkait dengan Isra Mi'raj. Ternyata kata Isra Mi'raj Rasulullah berangkat dengan Jibril memakai buruk sebelum turun ke Masjidil Aqsa. Di tengah jalannya ada yang melakukan sabotase. Pernah tahu ceritanya? Belum tahu? Ini hadisnya bagus. Itu nanti aja dulu. Oh iya, ada sudah selesai. Maka besok ngaji lagi dapat pahala aja. Apa tadi? Oh, dia diberi. Maka dia memiliki 3 itu tadi. Nah, sekarang siapa yang bisa memiliki 3 jenis golongan pasukan? Sampai sekarang ada enggak? Enggak ada. Punya pasukan paling anjing, punya enggak kucing? Pasukan burung, semut, enggak ada. Kecoa enggak ada, kecoa kayak menurut enggak ada. Nyatanya beliau pun bisa berkomunikasi dengan bangsa hewan, bisa. Itu enggak ada. Sampai sekarang saya bisa bahasa hewan. Paling beliau ngaku bisa komunikasi dengan kucing atau dengan anjing. Tapi dapat dia komunikasi dengan sapi itu, sama kebo, ngomong nggak ada yang tahu kan. Beliau bisa, dan bisa dengan bahasa apa? Jin. Komunikasi dengan jin bisa. Apalagi manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuasaannya sangat luar biasa. Sampai Ifrit itu kepala suku jin itu takluk semua dengan Nabi Sulaiman dan memiliki spesialisasi kelompok yang kedua ini bahasa jin untuk menyelam ke dasar laut. Jadi Nabi di Al-Quran ada, Nabi Sulaiman memerintahkan di surat Saba ada, memerintahkan para jin itu untuk terjun ke laut nyelam. Jadi marinirnya Rasul siapa Sulaiman ini ya jin ini tadi. Tugasnya apa? Tidak nyari ikan, nyari apa? Perhiasan, mutiara dan sebagainya yang masuk orisinil di dalam laut. Jadi jangan tanya perhiasannya Sulaiman itu apa aja. Wah, semua perhiasan yang ada di laut itu beliau punya. Jadi sampai nyemplung lewat habis di sweeping seret, opai ambil seperti itu punya luar biasa. Sampai dalam surat Saba itu lantainya kerajaannya itu bisa ngilap seperti air. Setelah Bilqis datang itu ada ini kok air sampai roknya dicincin atau basah. Tapi ternyata setelah diinjak itu seperti kaca, seperti air. Bayangkan, karena ada yang punya seperti itu, nggak ada. Bahkan Ifrit itu diperintahkan untuk mengangkat sehingga sananya telah dikunci 7 lapis pintu ini. Nah, seperti itu. Jadi, sebentar lagi. Saya tambahkan hadis tambahan ini.
Dan riwayat Bukhari nomor 441 dari sahabat Abu Hurairah ini menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya inna ifritan minal jin. Sahabatku ketahui ada satu makhluk yang bernama ifrit, disebutkan di dalam Al-Quran itu yang bersama yang jadi menterinya Sulaiman itu namanya ifrit, itu yang mau membawa singgasana jin, singgasananya siapa? Balqis itu dia sebenarnya dari bangsa jin. Fafalnata alayya barihata aw kalimatan nahwaha liyaqta'a alayya as-sur. Dia itu tuh muncul mendekatiku pada malam hari. Rasulullah sholat malam, tahajud. Rasulullah lebih baik sholat malam, ifrit datang. Ciri-cirinya ifrit itu dalam hadis itu dia itu membawa api. Dia itu punya kados oncor, ada oncor itu api. Jadi kalau ada penampakan jin, dia tangannya ini megang itu tadi. Pak lain tahu oncor. Nah itu ada apinya besar. Itu ifrit itu pimpinannya kabilah jin di wilayah itu biasanya. Nah ini cirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan dia ingin menggangguku sholat. Dalam hadis yang lain dia akan membakarku dengan apinya gitu, dalam hadis yang lain. Dan kan ifrit ini datang mau bakar Nabi saat sholat. Yang kurang ajar benar seperti itu. Tapi kurang ajarnya lagi saat Isra Mi'raj itu ada cerita yang luar biasa. Kemudian fa'amkanani Allahu minhu. Lalu Allah memberikan aku kuasa kekuatan untuk mengatasi. Ini kuat sekali ifrit, bayangkan gitu. Kita ngomong ke Sulaiman, aku adalah kuat dan apa bisa dipercaya. Aku bisa bawa singgasan yang berat besar itu, lapisan itu saya bawa ke sini duduk selama kau berada di majelismu sebelum kau bangkit dari dudukmu. Jadi duduknya bukan kayak duduk langsung bangkit berapa detik, bukan. Bangkit itu dari tempat majelisnya. Dia menghakimi orang 1-2 jam. Nah selama itu membawa sebesar itu ke kalangan ke tempatnya Nabi Sulaiman. Tapi sekuatnya ifrit itu Rasulullah diberi kekuatan oleh Allah mengatasinya. Kemudian fa'aradtu an arbitoh, dan aku berkehendak setelah aku mengalahkannya, artinya setelah Pak berbeda kata nanti tulang ifrit itu tadi, sama Rasulullah akan dipegang, ditali kemana? Ila sariyatin min sawaril masjid, akan ditali di salah satu tiang masjid Nabawi. Kan Nabi itu sholatnya kan dia namanya rumahnya Nabi kan di Masjid Nabawi, mau dibawa keluar ditaruh Masjid Nabawi, bukan di kamarnya beliau, kan sholat itu di kamarnya, keluar ditali tengahnya itu akan ada tiangnya, mau ditali di situ ifrit. Sudah dihilangkan kekuatannya, Rasulullah bisa itu diberi kekuatan oleh Allah. Hatta tusbih, sampai subuh. Jadi sholatnya mungkin jam 12 malam mau ditali sampai subuh, supaya pada sholat subuh sampai pagi, sampai waktu isya itu bisa apa? Watan duru ilaihi kullukum. Setiap dari kalian bisa lihat dia. Kalau ingin ngerti, ifrit kalau di Sulaiman ini belum model, seperti itu. Nanti kasih tahu. Sudah dibuka kan wujudnya itu, wujudnya ifrit. Dalam hadis yang lain supaya anak bisa mainan. Artinya sesuatu yang ditalikan dia mungkin sudah dikit-dikit kalau diapakan itu dijambai seperti itu. Mau dihinakan ifrit itu oleh Rasulullah. Karena Rasul diberi kekuatan oleh Allah. Beliau mau melakukan itu tapi yaitu ini fadakartu qaula akhi Sulaiman rabbi. Lantas aku ingat apa? Qaula perkataan akhi saudaraku siapa? Sulaiman alaihissalam rabbi kepada pemelihara. Aku kok eling Sulaiman itu tahun dungo di Gusti Allah. Jadi doa satu jagat Sulaiman kepada Nabi gitu. Salah siji doa ini diabadikan oleh Allah di surat Sot ayat yang ke-35 sampai diabadikan oleh Allah gitu. Doa yang keduanya ini karena doa satu jagat ini karena tidak ada yang bisa, karena Allah yang bisa memberinya. Kata saat itu Sulaiman berkata, "Qala Rabbighfirli, wahai Allah, setelah saya bangun Masjid Baitul Maqdis ini, ampunilah dosa-dosa." Sama doanya siapa? Ibrahim alaihissalam tadi kan wa tub alaina, dan terimalah tobat. Tobat kan minta ampun. Inna kan tertawa buruk yang semua adalah terima tobat dan maha pengasih maha penyayang. Wahabli ini doanya, wahabli dan anugerahkan li kepadaku darimu mulkan kerajaan. Layang bagi li ahadin min ba'di, yang tidak ada
yang boleh menerimanya lagi setelah doanya ini sama dengan redaksi Nabi tadi, minta kepada Allah dijaga tiga. Karena apa ya? Kan dia pasti diberi karena doa satu jagat. Inna kasunya kau antal wahab adalah maha pemberi. Jadi Nabi Sulaiman, ya Allah, kau kan maha pemberi. Saya minta kerajaan yang sangat luar biasa yang tidak boleh lagi orang lain terima. Jadi diberi Allah maha pemberi kok. Nah kemudian Rasulullah ingat dengan doa itu, kan Rasulullah tahu rauhun faraddahu, maka aku pun ratu itu melepasnya dengan apa adanya. Wes kritik wes kelihatan macam-macamnya ya, misalnya Leono dan seperti itu. Nah, karena Rasulullah ingat yang memiliki kuasa kekuatan bagian dari kerajaan yang diberikan oleh Allah pada Sulaiman adalah penguasaan terhadap bangsa jin. Semua jin bisa ditundukkan di etek-etek muda. Nah ini Rasulullah diberi oleh Allah kemampuan itu untuk mengatasi siapa? Ifrit yang ganggu, hanya untuk itu sebenarnya. Tapi Rasulullah mau pakai lagi kemampuan itu untuk itu bikin menghinakan siapa? Si Ifrit tadi ya. Rasulullah tahu, iya sih berhak nggak kekuatan ini kemampuan ini ya. Sulaiman itu jadi doa, aku tidak mau mengampai atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Tidak boleh, ini sudah jadi milik Sulaiman kalau saya mau ngambil dan tidak seperti itu. Bayangkan, seperti apa Rasulullah SAW. Ini, oh iya, saya selesaikan di doanya. Kemudian yang ketiga, wasallallahu hina farahu min bina'il masjid. Dan yang ketiga doanya, tatkala beliau selesai apa? Membangun al-masjid, Masjid Al-Aqsa pada Baitul Maqdis tadi, beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau sudah jadi ini, an la ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa sholatu fihi. Seandainya nanti kalau ada orang yang tahu masjid ini dan dia datang ke sini dan niatnya hanya satu, untuk sholat, illa sholat, untuk sholat. Jadi kalau orang yang niatnya ke situ untuk sholat di Masjid Al-Aqsa sekalipun hanya tahiyatul masjid 2 rakaat saja, an yukhrijahu min khati'ati, agar engkau yukhrij itu kharaja itu mengeluarkan dari dirinya apa? Min khati'ati, itu kotoran atau dosanya dia. Kayaumi, sebagaimana hari walad itu dilahirkan ummuhu oleh ibunya. Utama kedua apa? Permintaan Sulaiman, ya Allah, ini masjid kalau orang datang ke sini mau sholat, aku minta pada engkau orang yang sholat di sini hapuskan semua dosanya. Persis fitrahnya orang yang dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi sudah gitu, datang di Masjid Al-Aqsa, keluar kan ditawari siapa? Jibril, kamu mau apa? Khamar atau mau laban? Susu, diambil susu, kamu kembali pada fitrah. Kalau sholat di situ pun dosanya habis, dia kembali ke fitrah semuanya. Makanya adalah salah satu fadilah dari Masjid Al-Aqsa, disuruh oleh Rasulullah berangkat ke sana karena itu adalah fadilahnya salah satunya apa? Dihapuskan dosa-dosa. Walau ada termasuk dosa besar atau tidak, tapi doa ini masuk dari doa satu jagatnya siapa? Sulaiman alaihissalam. Nah, dari itu jangan rahimahullah, kalau ada kesempatan datang ke Masjid Al-Aqsa, jangan niatnya untuk selfie di sana. Nah, jangan hanya ziarah itu dan berdua, harus negara Masjid Al-Aqsa, enggak itu untuk sholat. Percuma datang ke sana karena tidak akan menghabiskan dosanya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Jangan rahimahullah. Selanjutnya kita akan tambahi di pertemuan datang. Mungkin ada pertanyaan gitu, saya rasa. Satu. Oh gini, silakan Pak. Mengenai azan, Iya. sholat isya kan masuknya aja tuh 6.42. Oke. Nah, terus diadankan 6.30, kemudian setelah adan komat. Berarti kan belum masuk sholat isya. Gimana? Adan 6.30. Adanya adalah tadi yang adanya awalnya waktunya jam 4.42. 6.42. Ini setengah 7 sudah ada, 6.30 sudah ada. Terus langsung komat. Jadi belum masuk waktunya isya sudah sholat isya. Bagaimana hukumnya? Ya hukumnya tidak sah. Inna sholata kanatil mu'minina kita bermaukuta di surat An-Nisa 49 itu. Jadi sholat itu sudah waktunya, waktiha ini. Atau di dalam hadis itu apa yang amalan terbaik yaitu sholat itu di awal waktiha, sholat di awal waktunya. Jadi awal waktunya itu ya harus tahu begitu. Nah maka kalau awal waktunya sesuai dengan perhitungan atau dengan penampakan yang dilihat itu jatuhnya pada misal jam sekian tadi ya,
jangan coba juga sholat sebelumnya, karena sholatnya tidak diterima makanya. Kalau dosanya saya tidak tahu, jelas itu tidak diterima kalau belum waktunya, belum masuk. Jadi kalau terjadi seperti itu ya, saya harus sholat lagi. Nah itu sholat lagi makanya. Ya, kemarin saya nggak ikut. Gitu. Kalau panjenengan mendapati itu lebih baik tidak usah ikut sholat daripada sholat.